है तुम्हारे पास खोलने के लिए कुछ है तुम्हें? अरे भूख से, थकान से, बुखार से कहा होगा? अरे मर तो उसी दिन गए थे जब एक गरीब का घर। Film ini diawali dengan seorang engineer di bidang pesawat antariksa bernama Fuga Kumar, yang karena terobosannya mendapat penghargaan di antara para ilmuwan. Ia pun dipersilahkan memberikan pidato. Di pidatonya ia bercerita bahwa ayahnya adalah seorang penjual balon di pinggir jalan, dan ia bersyukur kepada Tuhan karena saat ini berkat prestasinya orang tuanya bisa duduk di tempat yang terhormat bersama para ilmuwan lainnya. Namun semua pencapaian Fuga ia sampaikan karena perjuangan seseorang, dan inilah kisah orang itu. Patna, nama sebuah kota kecil di India. Seorang pria bernama Anand Kumar menerima medali atas kemenangannya di sebuah kompetisi matematika tingkat mahasiswa. Menteri Pendidikan hadir dan ia langsung menyelamati Anand atas prestasinya. Di pidato, Pak Menteri mengatakan pendidikan adalah segalanya dan mengundang siapa saja yang membutuhkan bantuannya di bidang pendidikan untuk datang langsung menemuinya. Ia bahkan menghususkan mengundang Anand jika membutuhkan bantuannya suatu hari nanti. Anand pun pulang dengan semangat menemui kekasihnya bernama Paisa. Di sana Anand menyampaikan niatnya untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri hingga mendapatkan gelar PhD di bidang matematika. Sepanjang hidupnya, Anand mencintai matematika di atas segalanya. Ia bahkan rela ke kota lain di mana terdapat perpustakaan kampus besar untuk menyelesaikan soal-soal matematika rumit dari buku luar negeri. Saat mencoba mengerjakan soal, Anand didatangi pengurus perpustakaan dan dia diusir karena perpustakaan itu hanya untuk mahasiswa saja. Seorang OB di perpustakaan yang kasihan melihat Anand menyarankan untuk menulis jurnal lalu mengirimnya ke majalah matematika yang ia suka baca. Jika jurnalnya diterima, maka Anand akan mendapatkan jurnal matematika internasional secara gratis seumur hidupnya. Ia pun pulang dan langsung mencoba memecahkan soal matematika di buku yang ia tadi lihat. Soal yang akan ia pecahkan bukan soal biasa dan sampai saat ini belum ada yang berhasil. Untuk mengirimkan hasil jawabannya, Anand berencana mengirimkannya melalui pos. Walaupun harusnya biaya pos termasuk murah, Anand yang hidup di bawah kemiskinan tak berhasil mengumpulkan dana untuk mengirimkan suratnya. Untungnya, ayah Anand adalah seorang tukang antar surat. Berkat bantuannya, ia berhasil mengirimkan suratnya dan kini sisa menunggu balasan. Ayah Anand sekalipun hanya seorang tukang pos, ia sangat mendukung segala usaha anaknya. Sehari-hari tak hanya mengantarkan surat, ayah Anand juga membacakan surat-surat yang orang lain terima jika buta huruf. Seakan-akan ia pembawa kabar gembira bagi orang-orang di desanya. Melihat putra yang sudah dewasa, tak jarang ayah Anand menyuruhnya untuk mencari pacar. Yap, hubungannya dengan Paisa masih dirahasiakan olehnya karena bedanya kasta antara dia dan pacarnya. Bisa dibilang juga Paisa termasuk keluarga dengan ekonomi menengah ke atas. Sekalipun demikian, ia tulus mencintai Anand apa adanya. Di suatu siang, tiba-tiba ayah Anand pulang dengan buru-buru. Sesampainya di rumah, ia mengumpulkan anak dan istrinya. Karena ia mendapatkan kabar gembira di mana terdapat surat yang berisikan Anand diterima untuk kuliah di University of Cambridge secara gratis. Surat Anand yang kemarin berhasil memecahkan soal matematika super rumit membuat seorang profesor di sana memberikannya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan selama di London. Kini nama Anand bahkan diterbitkan di surat kabar internasional di bidang matematika. Ia sempat memamerkannya ke si petugas perpustakaan yang galak kemarin, serta berterima kasih ke OB yang memberikannya ide. Orang tua Anand sangat bangga atas pencapaian anaknya. Untuk mempersiapkan anaknya ke luar negeri, mulai dari pakaian seadanya agar ia tak kedinginan di London, membuat paspor, dan yang paling penting soal dana. Ayah Anand mengeluarkan seluruh tabungannya serta mengambil pinjaman tambahan di bank.
Modal bakal menjadi dokter di Cambridge, Anand kini memberanikan diri untuk bertemu calon mertuanya. Walaupun dengan segala prestasinya, Anand masih saja diremehkan, karena memang di India ada pepatah, hanya seorang raja lah yang dapat melahirkan seorang pangeran. Artinya orang miskin sekalipun pintar tak akan bisa berada di posisi atas, karena sulit dan mahalnya pendidikan. Nah, beasiswa Anand tak termasuk biaya transport dari India ke London. Dengan seluruh tabungan ayahnya pun belum cukup. Makanya ia bersama ayahnya mendatangi Menteri Pendidikan dengan optimis akan dibantu sesuai janjinya kemarin. Namun sesampainya di sana, bukannya disupport, mereka diusir. Semua perkataan manis si menteri ternyata hanyalah untuk pamor semata. Ayah Anand berusaha menenangkan putranya agar tetap optimis. Keesokan harinya ia kembali mencari pinjaman demi pendidikan anaknya. Emas simpanan pun dijual, namun tak mencukupi. Bahkan ia mengemis ke bank jika ada pinjaman untuk bantuan pendidikan. Hal ini ia lakukan karena dulu sewaktu kecil, ia selalu meyakinkan anak-anaknya untuk bermimpi setinggi mungkin. Makanya putranya bisa sampai sejauh ini. Ia merasa tugasnya sebagai ayah untuk menjembatani mimpi anak-anaknya yang kini gagal. Saat makan malam, tiba-tiba ayah Anand tersungkur tak sadarkan diri. Anand bersama saudaranya langsung menggendong ayahnya di tengah derasnya hujan. Bermodalkan sepeda ontel tua, Anand mengayung untuk sampai ke rumah sakit yang lokasinya cukup jauh. Sayangnya di tengah jalan rantai sepeda pun putus dan nyawa ayahnya tak terselamatkan lagi. Beberapa hari kemudian, Anand menemui Paisa dan menyuruhnya untuk mencari orang lain saja. Karena kini harapannya untuk kuliah di luar negeri telah pupus, dan perbedaan kasta antara keduanya tak mungkin bisa dihindari. Kini Anand sebagai anak pertama menjadi tulang punggung keluarganya. Sehari-hari ia berkeliling berjualan roti buatan ibunya. Segala rumus dan ilmu yang ia tuliskan di buku kesayangannya kini dijadikan bungkus roti. Termasuk surat dirinya diterima di Cambridge pun ikut dijadikan bungkusan. Di suatu siang, Anand hampir tertabrak mobil. Si pemilik mobil bernama Lalan yang awalnya marah tiba-tiba berubah karena menyadari siapa Anand sebenarnya. Ia mengingat Anand memenangkan kompetisi matematika di kota kemarin. Melihat potensi Anand, ia pun mengajaknya ke kediamannya yang mewah. Di sana, Lalan menjelaskan terdapat sebuah universitas di India bernama Institut Teknologi India atau disingkat IIT. Perbandingan untuk masuk ke sana itu 100.000 banding 1. Orang-orang kaya rela mengeluarkan biaya mahal untuk bimbingan belajar demi anak-anaknya bisa masuk ke sana. Makanya ini menjadi potensi bisnis yang sangat menguntungkan dan orang seperti Anand sangat dibutuhkan di sana. Ia pun ditawari kerja dengan jumlah uang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tempat bimbel ini bernama Excellence. Anand yang terkenal memang cerdas dijadikan tutor VIP. Jadi sebuah kelas khusus untuk anak-anak super kaya. Kinerja Anand yang mampu membuat anak-anak bimbingan yang mudah memahami segala pelajaran sulit, membuat orang-orang kaya mengantri untuk diajar olehnya. Ia pun sangat dibanggakan oleh Lalan, karena tempat bimbingan kini semakin ramai dan pendapatan meningkat pesat. Nah, dengan gaji yang lumayan banyak, sekarang Anand mulai bisa membeli berbagai pakaian mewah, kendaraan, dan yang paling utama, ia bisa meringankan beban ibunya dengan menyewakan pembantu. Dengan keadaan ekonomi yang semakin membaik, hubungannya dengan Paisa juga kembali bersemi. Si calon mertua kini dengan senang hati anak gadisnya diajak jalan oleh Anand. Sampai suatu malam, Anand yang pulang dari pesta kantor dalam keadaan setengah mabuk melihat seorang anak remaja yang asik belajar. Saat ditanya ia kelas berapa, anak ini menjawab dirinya harus putus sekolah demi membantu orang tuanya. Anand cukup kagum melihat anak ini karena berhasil mengerjakan soal-soal matematika yang rumit. Walaupun demikian, anak itu harus kembali kerja cuci piring dan meninggalkan pelajarannya.
Anan pun memutuskan pulang menggunakan becak. Kebetulan si tukang becak ini adalah ayah dari anak tadi. Bukannya bangga atas anaknya, bapaknya ini malah mengatakan si anak membuang-buang waktu untuk belajar. Anan terheran dan bapak ini melanjutkan ceritanya, di mana ia menceritakan kisah di Mahabharata yang intinya orang-orang miskin sepintar apapun akan selalu dihalangi untuk mencapai kesuksesan karena mahalnya biaya pendidikan di India. Guru-guru terbaik hanya disediakan bagi para konglomerat dan yang miskin tetap menjadi buruh. Dari percakapan itu ia teringat dengan keyakinan ayahnya bahwa suatu saat orang miskin pun bisa mendapat posisi di negeri ini dengan kemampuannya dan bukan karena harta. Mengingat perjuangan almarhum, Anan merasa malu dengan pekerjaannya saat ini. Akhirnya ia memutuskan memulai babak baru dalam hidupnya, di mana ia mulai mendirikan tempat bimbingan belajar gratis khusus untuk orang-orang tidak mampu. Brosur dan pengumuman disebar ke berbagai kota. Anan berhenti mengajar di Excellence dan menjual segala perhiasan, elektronik maupun kendaraan yang ia miliki untuk menyewa sebuah bangunan yang nantinya dijadikan tempat tinggal para muridnya. Anan tak hanya berencana mengajar anak-anak miskin, ia juga membiayai makan dan tempat tinggal mereka sampai akhirnya berhasil masuk ke Institut Teknologi India. Ia mempertaruhkan segalanya untuk bisa mendirikan bimbingan ini. Sampai-sampai kekasihnya, Paisa, harus meninggalkan Anan karena orang tuanya tak setuju jika Anan tak memiliki pekerjaan tetap lagi. Ia pun dijodohkan dengan orang lain. Anak-anak kurang mampu dengan cita-cita setinggi langit yang melihat brosur Anan mulai berdatangan dari berbagai kota. Karena kursi dan biaya yang terbatas, Anan menyeleksi hanya 30 orang yang akan bisa mengikuti bimbingannya sampai akhir. 30 orang terpilih ini datang dari berbagai daerah. Di awal kelas, Anan langsung menanyakan cita-cita dari setiap muridnya. Mereka semua sekalipun di bawah garis kemiskinan ternyata memiliki cita-cita yang bukan sembarangan. बायोटेक इंजीनियरिंग करेंगे। उग्गा बलिया से। और ये है फुग्गा कुमार। By the way, keluarnya Anan dari tempat bimbingan sebelumnya membuat para murid didikannya protes, dan bahkan orang tua murid sampai menarik uang mereka kembali gara-gara anak mereka nggak mau belajar jika tidak diajari oleh Anan. Hal ini membuat Lalan murka dan datang ke tempat Anan. Dia berpura-pura baik dengan menawarkan alat tulis gratis dan menawarkan Anan untuk kembali ke Excellence. Sedangkan murid-muridnya ini nanti ia akan carikan guru privat untuk mengajar. Tak sampai di situ, ia janji akan menggaji Anan 2 kali lipat jika kembali. Namun Anan dengan tegas menolak. Akhirnya Lalan marah dan mengatakan bahwa percobaan Anan ini tidak akan berhasil. Jikapun berhasil, paling cuma 1-2 orang yang bisa masuk universitas. Selebihnya akan kembali ke kehidupannya sebagai orang miskin. Malamnya, Anan tak bisa berhenti memikirkan kata-kata Lalan tadi. Ia yakin murid-muridnya yang berada di ruangan yang sama pasti merasakan hal yang sama. Ia pun segera ke asrama mereka dan memastikan keadaannya. Dan benar saja mereka semua tertunduk lesu. Takut apa yang dikatakan Lalan menjadi kenyataan. Anan kemudian memberikan pidato yang membuat mereka akhirnya kembali berani bermimpi untuk mencapai cita-citanya. है तुम्हारे पास खोलने के लिए कुछ है तुम्हें? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? अरे मर तो उसी दिन गए थे जब एक गरीब के घर में पैदा हुए। Dalam waktu 8 bulan lagi, ujian memasuki Institut Teknologi India akan dimulai. Anan menyuruh para muridnya memulai pelajaran dari menanamkan pola pikir dengan mempertanyakan cara kerja segala hal yang mereka lihat, seperti kenapa burung bisa terbang, kenapa langit berwarna biru dan sebagainya. Karena awal mula seorang ilmuwan adalah rasa keingintahuan. Anan tak hanya mengajarkan angka dan rumus semata, tapi ia menanamkan ilmunya melalui peristiwa sehari-hari yang muridnya bisa lihat. Inilah salah satu alasan kenapa anak-anak orang kaya itu sangat menginginkan Anan untuk kembali ke tempat bimbingan mereka. Sedangkan di waktu yang bersamaan, Lalan yang semakin terdesak bisnisnya bangkrut mulai melakukan segala cara agar tempat kursus Anan ditutup. Mulai dari menyewa preman untuk mengancam, memutuskan listrik asrama para siswa, sampai menyewa cewek untuk merusak nama Anan.
Yang kocaknya rencana-rencana ini kurang matang dan gagal. बुरा किया बहुत बुरा किया कैसे दिखते हैं ये आनंद कुमार Beberapa bulan berlalu, uang tabungan Anan semakin menipis, sedangkan ia harus membelikan buku untuk murid-muridnya. Satu buku untuk dipakai 30 orang tentu sangat mustahil di tengah waktu yang semakin mepet. Akhirnya, murid-murid Anan mengimplementasikan ilmu yang sudah diajarkan dan membuat proyektor modal barang-barang bekas. Anan pun bangga melihat progres kemajuan para muridnya. Selesai satu masalah lain timbul. Kini stok makanan mereka semakin menipis. Berbeda dengan kasus tadi, untuk membeli makanan, Anan harus mendapatkan uang tambahan. Ia bersama adiknya ke bank untuk meminta pinjaman, namun ditolak. Akhirnya, ia mau tak mau mendatangi Lalan. Si Lalan ini udah tahu kalau Anan butuh duit dan mereka berdua melakukan pertaruhan, di mana 30 murid Anan akan melawan 30 murid Lalan. Jika bimbingan Anan berhasil meraih total skor lebih tinggi, maka Lalan akan memberikan biaya makan untuk murid-muridnya selama 3 bulan ke depan. Namun jika kalah, Anan harus menutup tempatnya dan kembali mengajar di tempat yang lama. Keduanya saling mengikat janji hitam di atas putih di hadapan seorang pengacara. Si pengacara ini sebenarnya nggak tega karena kasihan terhadap Anan. काय कर रहे हैं आप सेंटर तो वैसे ही बंद हो रहा है पैसा नहीं हमारे पास Keesokan harinya pertarungan dimulai. Lokasinya di tempat kursus excellence. Gedung bagus, penuh AC dan dipenuhi anak-anak orang kaya. Sedangkan murid-murid Anan bahkan dari kemarin belum makan. Lalan sudah mengundang para wartawan yang ia sogok untuk memberitakan hasil ujian yang ia yakini bakal menang. Masalah lain muncul karena ternyata tadi ada satu murid yang tidak mengikuti ujian. Fuga, yang menceritakan kisah ini waktu itu malah mencuri uang kas Anan dan lari dari tempat bimbingan. Si pengacara kemarin juga didatangkan, yang ternyata dia adalah tunangan dari mantan pacarnya, si Paisa. Lengkap sudah penderitaan Anan di hari itu. Dan hasil skor pun diumumkan, di mana murid-murid Anan kalah dengan perbedaan 3 poin. Ia dipaksa maju ke depan untuk mengumumkan pembubaran tempat kursusnya dan kembali ke excellence. Detik-detik sebelum pengumuman, seorang wartawan berdiri dan meminta bukti perjanjian antara Anan dan Lalan. Si pengacara akhirnya mencoba mengeluarkan bukti perjanjian kemarin yang berada di tasnya namun hilang. Anan menatap mantannya dan paham kalau ini ulah Paisa. Ia pun memanfaatkan kesempatan dan turun dari panggung, seakan-akan tidak ada perjanjian sebelumnya. चीटिंग है ये किस्मत दिन बच्चों के साथ चीटिंग नहीं तो और क्या आशीर्वाद है Sesampainya di rumah, ia menanyai murid-muridnya, kenapa bisa sampai gagal tadi? Apakah memang soalnya sesulit itu sampai mereka kalah? Para murid akhirnya jujur mengatakan masalah utama mereka bukan di soal, tapi perkara mental. Saat mereka masuk ke gedung tadi, mereka akhirnya merasakan tekanan dunia nyata, di mana belum pernah mereka bersaing dengan anak-anak orang kaya. Pakaian, alat tulis, kemampuan anak orang kaya dalam bahasa Inggris membuat murid-murid Anan ditertawakan dan akhirnya grogi ketakutan sebelum ujian dimulai. Fuga bahkan lari tak tahan akibat tekanan mental yang ia terima. Anan akhirnya memerintahkan murid-muridnya untuk besok mempersembahkan drama di depan gedung excellence. Kebetulan besok merupakan hari perayaan Holi, jadi jalanan akan dipenuhi orang. Pementasan besok hari wajib dalam bahasa Inggris, dan jika ada satu saja kata bahasa India keluar dari mulut mereka saat tampil, maka akan dikeluarkan dari tempat bimbingan. Keesokan paginya pertunjukan pun dimulai di tengah ramainya perayaan Holi. Bahasa Inggris mereka yang terbatas membuat drama yang ditampilkan mengundang hinaan dari para penonton. Sampai akhirnya penonton menyuruh mereka semua turun dari panggung. Anan dari jauh memantau mereka agar menyelesaikan pertunjukan apapun yang terjadi. Para murid akhirnya mulai masa bodoh dengan semua cemoohan dan menampilkan apa adanya. Tarian dan semangat mereka awalnya ditertawakan, lama-kelamaan mengundang orang-orang yang menonton ikut berjoget. Sampai akhirnya sesuai tujuan Anan. Murid-muridnya kini sudah memahami kenapa harus pede walaupun mereka orang miskin.
Nah, sekarang sisa persoalan biaya makan 30 orang yang belum tuntas. Anan kemudian mendatangi sebuah restoran dan menemui pemiliknya. Dengan kecerdasannya di bidang matematika, ia membuat perhitungan di mana restoran tersebut akan bangkrut dalam beberapa tahun lagi. Melihat perhitungan Anan yang masuk akal, si pemilik restoran meminta saran bagaimana untuk menghindari kebangkrutannya. Nah, saran Anan ini dibeli dengan persediaan makanan yang akan disediakan restoran untuk murid-muridnya selama 3 bulan ke depan. Kini ia tak perlu khawatir lagi soal makanan. Kembali ke soal kursusan excellence. Kalian masih ingat sama si Menteri Pendidikan yang membohongi Anan? Dia sebenarnya adalah pemilik kursusan dan Lalan hanyalah sebagai CEO. Si menteri ini emosi mengetahui bisnisnya semakin terancam. Belum lagi kebaikan Anan mendapat sorotan media. Orang-orang mulai menyadari busuknya sistem pendidikan dan tempat bimbel hanyalah bagian dari mafia pendidikan. Pak Menteri akhirnya meminta Lalan merencanakan pembunuhan Anan atau posisinya akan digantikan. Malamnya Anan didatangi wartawan yang baik hati kemarin membantunya, bernama Ragunaji. Ia mendatangi Anan untuk memberitahu nyawanya menjadi incaran para pembunuh bayaran. Info ini ia dapatkan dari pembunuh bayaran lainnya yang sedang dibonceng. Hal ini ia lakukan sebagai balas budi karena dulu ayah Anan telah berjasa membacakan surat-surat palsu demi membahagiakan ibunya selama ia di penjara. Mengetahui hal itu, Anan hanya meminta jika benar nyawanya nanti melayang, ia mohon untuk tak usah diberitakan, karena hanya akan menimbulkan ketakutan bagi orang-orang yang mungkin berusaha membawa perubahan layaknya dirinya. Sebagai adik Anan, Pranav mencoba melindungi kakaknya dengan melaporkan ke polisi, namun percuma. Ia pun sempat melewati pasar malam dan melihat senjata yang digunakan untuk permainan. Di waktu yang bersamaan, Anan menggunakan sepeda menuju asrama para murid untuk membawakan makan malam dan sempat terjatuh. 2 orang berpura-pura datang membantunya dan langsung menembak Anan. Mereka mencoba menembak kepala Anan namun pistolnya macet. Melihat kereta lewat, kedua pria ini berusaha menyeret Anan ke lintasan kereta. Untung saja Pranav berhasil datang dan dengan model senjata mainan membuat kedua pria tadi lari ketakutan. Di markas para preman, Lalan emosi karena orang ia suruh tadi tidak bisa memastikan Anan sudah mati atau belum. Di ruangan yang sama ternyata Fuga setelah lari dari tempat kursus malah tinggal di sana dan bekerja harian sebagai satpam. Lalan kemudian memerintahkan seluruh preman untuk ke rumah sakit dan membunuh Anan bersama muridnya, termasuk beberapa pasien sehingga motifnya tidak ketahuan. Mendengar gurunya akan dibunuh, Fuga lari ke rumah sakit dan menemui Anan. Di sana ia menangis melihat kondisi gurunya dan menginfokan beberapa saat lagi para preman akan datang dan menghabisi teman-temannya. Di tengah kondisi sekarat, Anan memberitahu muridnya untuk menggunakan ilmu yang sudah dipelajari demi melindungi nyawa mereka semua. Alhasil, ketika preman datang, anak-anak ini ternyata sudah siap dengan berbagai perangkap bermodalkan ilmu sains sederhana. Mereka berhasil menjebak para preman saat memasuki gedung, dan terakhir mereka berhasil mengusir para komplotan yang datang kemudian menggunakan bom molotov yang mereka buat. Anan sendiri sejak awal sebenarnya dirawat di sebuah mobil di luar rumah sakit demi keselamatannya. Di malam itu juga anak-anak ini menginap di depan gedung yang akan dijadikan tempat ujian masuk ke Institut Teknologi India. Dengan posisi kurang tidur akibat semalam, mereka semua mengikuti ujian yang menentukan apakah mereka akan kembali ke gorong-gorong kegelapan atau naik tahta dan mengubah nasib. Waktu kembali berlalu dan hari pengumuman pun tiba. Anan berusaha menenangkan muridnya untuk hasil apapun yang nanti akan keluar. Anan sendiri berharap setidaknya banyak yang lulus walaupun kemungkinan tidak semua. Lembar pengumuman pun dipasang, Pranav bersama murid-murid lain masuk ke dalam, sedangkan Anan menunggu di luar. Setelah melihat pengumuman, Pranav nampaknya tak bisa berkata-kata. Karena ternyata seluruh murid Anan dinyatakan lulus di kampus terbaik di India. Nah, di akhir film kita akan diberitahu fakta-fakta menarik soal tempat bimbingan Anan di dunia nyata, di mana sekolah Anan akhirnya diberi nama Super 30.
dan mendapatkan berbagai macam penghargaan lokal maupun internasional. Bahkan utusan Presiden Obama dulu memberikan julukan Super 30 adalah institut terbaik di India. Dan inilah wajah asli dari Anand, yang sampai hari ini masih mengajar dengan sukarela sejak tahun 2002. By the way, kita tutup film ini dengan kata-kata di pidato Fuga. Ia mengatakan Anand tidak mengubah kehidupan 30 orang saja, melainkan ribuan orang. Karena setiap anak yang belajar dan berhasil, maka keluarganya ikut merasakan perubahan, seperti Fuga. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.